Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang dampak penjajahan bangsa Eropa bidang ekonomi. Latar belakang penjajahan. Yang pertama, runtuhnya Kekaisaran Romawi. Perdagangan antara Asia dan Eropa terganggu. Terjadi zaman kegelapan di Eropa. Yang kedua, Perang Salib. Konflik antara masyarakat Eropa dan Turki Seljuk serta orang Arab. Upaya merebut kembali Yerusalem gagal. Yang ketiga, jatuhnya Konstantinopel. Akses ke kota pelabuhan Istanbul dibatasi. Pedagang Eropa kesulitan mendapatkan barang dagangan dari Asia. Faktor masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama itu ada kekayaan alam. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti rempah-rempah, emas, dan batu bara. Kekayaan alam tersebut sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa untuk memenuhi kebutuhan industri dan perdagangan mereka. Yang kedua, potensial pasar. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang banyak dan berpenduduk heterogen. Hal ini membuat Indonesia menjadi pasar yang potensial bagi bangsa Eropa untuk menjual barang-barang mereka. Peran tokoh penggerak. Alfonso de Albuquerque adalah laksamana Portugis yang berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511. Hal ini yang membuka jalan bagi Portugis untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Yang kedua, ada Jan Pieterszoon Coen adalah Gubernur Jenderal Belanda yang mendirikan Batavia dan menerapkan kebijakan ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Yang ketiga ada Thomas Stamford Raffles adalah administrator Inggris, menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1811 sampai 1816. Dikenal juga tokoh yang memperkenalkan sistem ekonomi liberal di Indonesia. Yang keempat ada J.B. van Heerst adalah jenderal Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1904 sampai 1909. Dikenal juga yang menerapkan sistem ekonomi tanah paksa di Indonesia. Dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Dampak positif bagi Indonesia. Munculnya kota-kota baru sekitar perusahaan-perusahaan Belanda. Perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Kehidupan ekonomi bangkit akibat pembangunan jalan raya, pos anyar, Panarukan. Peningkatan produksi dan perdagangan. Diperkenalkannya uang kertas dan logam, peningkatan pendidikan, dan pembukaan lapangan kerja. Dampak positif bagi Indonesia sekarang. Mengenal ekonomi uang menjadikan munculnya perbankan modern. Mengenai sistem kerja kontrak, munculnya sistem sewa tanah. Dampak negatif bagi Indonesia. Yang pertama, kerusakan perekonomian. Kedua, kemiskinan. Ketiga, ketidakadilan. Keempat, monopoli. Terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. Yang kelima, pembangunan jalan raya pos anyar Panarukan membuat penderitaan rakyat Indonesia semakin dalam, yaitu tanam paksa. Solusi yang ke-1, meningkatkan produktivitas. Masyarakat Indonesia perlu meningkatkan produktivitasnya agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM. Masyarakat Indonesia perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar dapat memanfaatkan teknologi dan modal secara optimal. Yang ketiga, menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dapat menarik investor asing dan kuat. Tindakan sebagai pelajar. Yang pertama,
Belajar dengan giat. Dengan belajar dengan giat, kita dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Dengan mengembangkan kreativitas dan inovasi, kita dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat. Kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ekonomi yang adil dan merata.